Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada 8 metode yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah itu merupakan salah satu bentuk cara komunikasi guru melalui penuturan dan penjelasan secara lisan. Meskipun guru itu dia menjelaskan secara lisan, tetapi dia juga perlu menggunakan media pembelajaran untuk membantu memperlancar komunikasi di dalam kelas, seperti media gambar, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Metode ceramah ini biasanya cocok untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman lebih, seperti mata pelajaran fisika, matematika, dan lain sebagainya. Metode ceramah biasanya digunakan jika jumlah siswa itu terlalu banyak, waktu mengajar terlalu singkat, dan juga materi ajar itu terlalu luas dan banyak. Metode ceramah ini juga biasanya digunakan di awal pembukaan pelajaran untuk memperkenalkan materi pembelajaran baru. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi itu merupakan metode yang cocok untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di dalam kelas. Menurut pengertian, diskusi itu merupakan bentuk interaksi antara dua orang atau lebih untuk memecahkan sebuah masalah atau mencari kesepakatan bersama. Di dalam diskusi itu, setiap anak diwajibkan untuk bertukar pendapat mengenai topik yang dibahas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan metode diskusi, yaitu yang pertama adalah guru harus menetapkan topik diskusi itu sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian materi topik yang diberikan itu harus menarik. Yang kedua adalah guru harus membentuk kelompok itu secara adil berdasarkan kemampuan siswa agar setiap siswa itu dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, setiap siswa itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya secara bebas namun terarah. Yang keempat, guru perlu memantau waktu untuk diskusi dapat terlaksana dengan baik. Yang kelima, peran guru dalam metode diskusi adalah sebagai pimpinan diskusi. Nah, untuk itu, guru itu harus dapat memadu dan memberikan petunjuk terkait jalannya diskusi agar tidak ada kelompok yang mendominasi. Adapun manfaat dari metode diskusi, yaitu yang pertama adalah siswa memiliki kesempatan untuk saling berpikir dan bertukar pemahaman. Yang kedua, siswa terlatih untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas namun terarah. Yang ketiga, dapat meningkatkan sikap toleransi antar siswa karena menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif secara merata. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu merupakan salah satu metode yang sering juga dilakukan oleh guru atau digunakan oleh guru. Nah, metode tanya jawab itu di mana guru akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar kepada siswa dan siswa menjawab, begitupun sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan itu digunakan guru untuk menstimulasi siswa untuk berpikir. Nah, metode tanya jawab ini juga biasanya dilakukan atau digunakan untuk menguji tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Keempat adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara mengajar guru dengan memberikan petunjuk dan contoh secara nyata kepada siswa terkait proses terjadinya peristiwa atau benda. Metode ini cocok digunakan dalam mata pelajaran biologi dengan memberikan contoh demonstrasi berupa perubahan wujud pada benda. Lanjut pada metode yang kelima, yaitu metode resitasi atau pemberian tugas. Metode resitasi merupakan cara mengajar guru dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa di lingkungan sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka. Metode resitasi ini berbeda dengan pemberian PR atau pekerjaan rumah. Hal ini dikarenakan metode resitasi harus dikerjakan di lingkungan sekolah. Misalnya di kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lain-lain. Metode resitasi digunakan guru untuk memperdalam materi maupun untuk mengecek materi yang telah diajarkan sebelumnya. Penerapan metode ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Metode yang keenam yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama biasa dikenal dengan metode role playing atau bermain peran. Metode sosiodrama merupakan salah satu cara mengajar guru dengan memerankan, mendramatisasikan,
mempertunjukkan suatu keadaan atau peristiwa sosial. Contoh dari metode sosiodrama adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, materi cerita rakyat, mata pelajaran sejarah, materi peristiwa rumusan Pancasila. Tidak semua mata pelajaran dapat menerapkan metode sosiodrama ini. Hanya beberapa mata pelajaran yang mengandung hubungan sosial, peristiwa atau keadaan yang dialami orang, situasi sosial maupun permasalahan yang terjadi di masyarakat. Metode yang ketujuh yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode yang digunakan guru dengan cara mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Metode karya wisata memiliki tujuan agar dapat mengamati langsung objek-objek di lingkungan nyata sesuai dengan topik materi yang dibahas. Karya wisata berbeda dengan tamasya. Hal ini dikarenakan tujuan tamasya adalah untuk liburan, sedangkan karya wisata itu terikat dengan tugas belajar. Misalnya tempat yang dijadikan objek pada metode karya wisata adalah pabrik, perkebunan, museum, peternakan, dan sebagainya. Metode yang kedelapan yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran dengan cara siswa melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis yang diterapkan sebelumnya. Metode eksperimen bisa dilakukan di laboratorium maupun di luar laboratorium. Proses belajar siswa dalam metode eksperimen adalah merumuskan hipotesis atau dugaan awal, melakukan langkah-langkah yang sudah diterapkan, mengamati, menganalisis kesesuaian hasil dan hipotesis, serta menarik kesimpulan. Tujuan dari metode eksperimen adalah siswa dapat membuktikan kebenaran dari suatu teori melalui kegiatan ilmiah.